Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa walaha amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah cukup tadi dari apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Husin dan Ustaz Heri Nurdi. Saya lagi agak kurang sehat ya. Tadi juga pagi enggak ngisi di radio karena takut batuk-batuk ya. Hadirin dan hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam akhlak yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau bukan setelah turun banyak ayat Quran. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nun wal qalami wama yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan qalam, dengan pena, karena tentunya apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sumpah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Peradaban manusia, perkembangannya dimulai dengan adanya budaya menulis. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Tuhanmu engkau adalah bukan seorang yang gila. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau akan mendapatkan ajran ghaira mamnun, pahala atas dakwah ini yang tiada putus-putusnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim fasatubsiru wa yubsirun. Dan sungguhnya engkau berada di dalam budi pekerti yang sangat agung. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan ini turunnya ayat surat Al-Qalam ini? Apakah setelah Rasulullah dakwah? Apakah setelah banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau? Kalau kita belajar ulumul Quran, kita akan tahu bahwasanya surah yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah seperti yang umum kita ketahui adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ada riwayat yang lain mengatakan suratul Fatihah.
Kemudian surat berikutnya surat apa? Ada yang mengatakan ya Al-Muddathir, ada yang mengatakan Al-Muzammir. Tapi sebenarnya surat berikutnya adalah Al-Qalam ini. Surat Al-Qalam adalah surat yang awal-awal turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana, ini menunjukkan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah baik akhlaknya. Jadi sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah baik akhlaknya. Kemudian apalagi setelah diutus menjadi rasul, disempurnakan lagi budi pekertinya, dan ini juga menjadi teladan bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kebaikan akhlak Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatnya pun memuji bagaimana akhlak beliau. Bahkan banyak musuh-musuh yang tadinya membenci beliau tatkala belum pernah berjumpa kepada Rasulullah, ketika berjumpa kepada Rasulullah melihat akhlak Rasulullah berubah menjadi orang yang beriman. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hasan bin Thabit, seorang penyair Rasulullah SAW memiliki beberapa penyair yang ini juga bermanfaat pada saat orang-orang kafir menyerang kaum mukminin dengan syair-syairnya, menghujat dengan syair-syairnya. Rasulullah perintahkan para penyairnya untuk membalas hujatan mereka. Di antara mereka adalah Hasan ibn Thabit. Dia memuji Rasulullah SAW dengan syairnya. Ini yang sering kita dengar biasanya kalau di Rasil sering diputar sebelum qasidah Qomarin itu. Apa kata Hasan bin Thabit? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Zaid bin Thabit mengatakan wa ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih baik dari engkau ya Rasulullah dalam budi pekerti, dalam akhlaknya belum pernah dilihat oleh mataku. Belum pernah aku melihat, menyaksikan orang yang sebaik engkau. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan orang yang lebih ganteng dari engkau, lebih sempurna dari engkau ya Rasulullah, lam talidin nisa'u, belum dilahirin oleh ibunya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan bersih dari segala celah. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau telah diciptakan sesuai dengan kehendakmu. Ini adalah pujian yang dilontarkan oleh sahabat Nabi kita Muhammad SAW kepada beliau. Dan ini juga yang sering oleh para ulama mutaakhirin kemudian memuji-muji Rasulullah SAW dalam bentuk syair yang sering dibacakan biasanya dalam acara-acara maulid. Bolehkah kita memuji Rasulullah SAW? Sebagian orang alergi kalau memuji Rasulullah SAW. Ya mungkin juga ada alasannya, yaitu dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita bahas dan kita perhatikan ini. Yaitu berdalil dengan hadis yang Rasulullah katakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung-yanjung aku
seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa ibn Maryam. Nah, ini ada larangan. Lalu bolehkah kita menyanjung memuji Rasulullah SAW? Hendaknya kita lihat kepada kalimat kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jadi kita yang dilarang memuji Rasul, menyanjung Rasul sampai mengeluarkan Rasul dari sifat kemanusiaannya. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yaitu jangan kalian sanjung aku seperti orang Nasara. Orang Nasrani menyanjung Nabi Isa bin Maryam, yaitu dengan sanjungan apa? Dikatakan saking mujinya sampai dikatakan Isa ibnullah. Isa anak Allah. Ini yang tidak boleh. Memuji siapapun, memuji Rasulullah sampai mengatakan Rasulullah itu misalnya sama dengan Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau seperti tadi yang dipuji oleh sahabat Rasulullah SAW, dilontarkan kepada Rasulullah SAW oleh sahabatnya yang bernama Hasan bin Thabit, ini memuji depan Rasulullah. Rasulullah tidak cegah, Rasulullah tidak larang. Karena pujian ini bukan pujian yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yaitu memujinya sampai berlebihan, sampai menganggap bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan tentunya pujian yang paling besar, yang paling tinggi, yaitu pujian dari yang maha tinggi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah sendiri sudah memuji Rasulnya dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di dalam akhlak yang sangat agung. Para hadirin dan hadirat sekalian, tadi Ustaz Khairi Nurdi juga sudah menceritakan bagaimana kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petikan dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang Ustaz Heri katakan, kalau mau diceritakan mungkin nggak habis-habisnya tentang kemuliaan dan sepak terjangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sebelum hijrah Nabi ke Madinah, tentu kita mengenal ada hijrah lagi selain itu, yaitu hijrah ke Madinah. Ini dilakukan oleh Rasul pada tahun ke-10 dari kenabian, 10 tahun setelah Rasulullah 13 tahun setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Jadi tahun ke-13 dari kenabian. Sebelumnya di tahun ke-5 pernah ada hijrah juga, tapi bukan Rasulullah SAW yang hijrah ke sana. Itu para sahabat beliau. Di antaranya adalah sepupu beliau, kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, karena Rasulullah SAW mengatakan pergilah kamu hijrah ke sana, karena di sana ada seorang raja yang tidak pernah mengabaikan orang yang datang kepadanya. Ini tentunya Rasulullah belum pernah hijrah ke sana, tapi Rasulullah SAW memberitahukan hal ini karena ini tentunya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun-tahun ke-5, ke-6 dan seterusnya, ini adalah tahun-tahun di mana Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu menjadi mustad'afin, minoritas dan orang-orang yang tertindas. Begitu banyak cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW.
cemoohan, cacian, penyiksaan kepada para sahabat-sahabatnya, ancaman, intimidasi, dan seterusnya. Rasulullah SAW ingin mencari ladang dakwah, ingin mencari area dakwah lagi yang tenang, ya, agar supaya benar-benar risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa disebarkan kepada umatnya. Maka berangkatlah para sahabat ini. Yang pertama, 2 kali hijrah ke Habasyah ini. Yang pertama yaitu 12 orang, yang kemudian diikuti sekitar 80 orang, ya, hijrah ke Habasyah. Orang-orang kufar Quraisy ketika mengetahui bahwa sebagian sahabat Rasul hijrah ke Habasyah, mereka kemudian kaget dan mengadakan musyawarah. Mereka harus mengutus orang supaya menghadap ke Raja Habasyah supaya mengusir pengikut Rasulullah SAW supaya kembali ke Mekah. Lalu disepakatilah diutus 2 orang pemuka Quraisy pada waktu itu. Salah satunya adalah Amr bin al-As. Kebetulan memang Amr bin al-As ini dia memiliki kedekatan dengan Raja Habasyah. Dan tentunya utusan ini 2, ya, Amr bin As dan seorang lagi. Ya. Ini diutus kepada Raja Habasyah bukan dengan tangan kosong, tapi mereka bawa hadiah-hadiah. Mereka bawa harta untuk, ya, biasa untuk nyogok, ya, untuk memberikan sogokan kepada raja dan juga para pembesar-pembesar raja pada waktu itu, para uskupnya. Datanglah Amr bin As, ya, menghadap kepada Raja Najasyi pada waktu itu. Ketika menghadap, ya, tentunya sebelum menghadap ke raja biasa, ya, pembesar-pembesarnya dulu dideketin, diberikan hadiah semuanya, ya, supaya nanti kalau saya ngomong sama raja, tolong dukung omongan saya. Para uskupnya sepakat. Akhirnya ketika menghadap raja, beritahulah raja itu, Raja Najasyi, bahwasanya kamu ini telah kedatangan orang-orang yang di kaum kami ini adalah mereka kami anggap orang-orang bodoh. Mereka membawa agama yang baru. Mereka keluar dari agama nenek moyang mereka. Tapi mereka juga tidak ikut kepada agama kamu. yakni agama Najasyi ini adalah seorang Nasrani, ya, agama Nasrani. Akhirnya dipanas-panasin seperti itu, Raja Najasyi kemudian panggillah orang-orang kaum mukminin yang hijrah ke Habasyah itu, panggil, dikumpulkan semuanya. Ya. Ketika dikumpulkan semuanya menghadap, ditanya sama Raja Najasyi. Ya, ini saya ambilkan, saya petik dari kitab Sirah Ibn Hisham. Kemudian Raja Najasyi mengatakan, "Ma hadzal dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum?" Agama apa ini yang kalian meninggalkan dari agama yang dianut oleh kaum kalian sendiri? Walam tadkhulu bihi fi dini, tapi kalian keluar dari agama kalian tapi enggak mau masuk ke agamaku.
Kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib menjawab, ya, yang menjadi juru bicara para sahabat pada waktu itu adalah sahabat Ja'far, ya, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ini juga menunjukkan bagaimana apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW daripada akhlak dan budi pekerti diungkapkan kepada Raja Najasyi ini, yang akhirnya mengakibatkan, ya, Raja Najasyi ini memeluk agama Islam. Ayyuhal Malik, kata kata Ja'far bin Abi Thalib, kunna qauman ahla jahiliyah. Hai Raja, dulu kami adalah orang-orang yang jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar. Wahai paduka, dulu kami adalah orang jahiliyah yang suka menyembah berhala, makan bangkai, melakukan perbuatan-perbuatan keji, memutuskan hubungan silaturahmi di antara kami. Wa nusi'ul jiwar, tidak baik hubungan kami dengan tetangga. Wa yakulul qawiyyu minna dhaif, yang kuat menindas yang lemah, yang kuat makan yang lemah. Fakunna ala dhalik, kami senantiasa hidup seperti itu. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah utus seorang rasul minna, itu dari kalangan kami juga, ya, tapi seperti yang sudah dibawakan oleh Ustaz Heri Nudri, laqad ja'akum rasulun min anfusikum na'rifu nasabahu wa sidqahu, yang kami kenal nasabnya, keturunannya kami kenal dia. Wa sidqahu, kami kenal kejujurannya, kebenarannya di dalam berkata. Wa amanatahu, dan juga kejujurannya. Wa afafahu, dan keapikannya, arti bagaimana dia menjaga kehormatannya. Fada'ana ilallah, lalu orang ini yang kami kenal nasabnya, kami tahu dia orang jujur, dia orang baik, mengajak kami linuwahhidallah wa na'budahu, untuk mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa abauna, dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh kami dan orang-orang tua kami, min dunihi, selain Allah, minal hijarati wal awthan, dari batu-batu dan berhala-berhala. Wa amarana bisidqil hadis, dan dia memerintahkan kami untuk berkata jujur. Wa adail amanah, dan untuk menunaikan amanah. Wa silatir rahim, untuk menghubungkan silaturahim. Wa husnil jiwar, dan untuk berlaku akur dan rukun dengan tetangga. Wal kaffi anil maharimi wad dima, dan menjaga dari segala sesuatu yang diharamkan dan dari pertumpahan darah. Wa nahana 'anil fawahishi wa qauli zur, dan dia melarang kami dari perbuatan-perbuatan yang keji dan dari sumpah palsu. Wa akli malil yatim, dan dari makan harta anak yatim. Wa qadhfil muhsanat, dan menuduh orang-orang yang baik, orang-orang yang suci. Wa amarana an na'budallaha wahdahu wa la nusyrika bihi syai'a, dia memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Wa amarana bis salati waz zakati was siyam, dan dia juga memerintahkan kami untuk salat, mengeluarkan zakat dan berpuasa. Fa'abadnallaha wahdahu falam nusyrik bihi syai'an, lalu kami beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Wa harramna ma hurrima alaina, dan kami haramkan apa yang diharamkan kepada kami.
wa ahlalna ma halalana, dan kami halalkan apa yang dihalalkan kepada kami. Fa'ada alaina qaumuna, kami melakukan ini kemudian kaum kami memusuhi kami. Fa'adzabuna, lalu mereka menyiksa kami. Wa fatanuna ala dinina, mereka mengintimidasi kami, menyiksa kami supaya kami keluar dari agama kami. Liyarudduna ila ibadatil awthan, ya, dengan tujuan agar supaya kami kembali menyembah berhala, min ibadatillahi ta'ala, dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'ith, dan agar supaya kami kembali menghalalkan apa yang dulu zaman jahiliyah kami halalkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Falamma qahruna wa zalamuna wa dhayyaqu alaina, tatkala mereka menindas kami, menekan kami, menyiksa kami, wa halu bainana wa baina dini, dan menghalangi antara kami dan agama kami, kharajna ila biladik, kami kemudian keluar hijrah ke negeri engkau, hai paduka raja. Wakhtarnaka ala man siwak, dan kami pilih engkau tidak yang lain. Waraghibna fi jiwarik, dan kami benar-benar menginginkan untuk hidup tentram bertetangga dengan kamu. Warajauna alla nudlama indaka ayyuhal malik, dan kami berharap agar supaya kami tidak dizalimi di sisimu wahai raja. Lalu raja itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan dia mengatakan, hal ma'aka ma ja'a bihi anillahi syai', apakah kamu ini membawa sesuatu yang dibawa oleh nabimu sedikit pun? Faqala lahu Ja'far, lalu Ja'far bin Abi Thalib mengatakan na'am, iya. Jadi Najasyi ini minta bukti, apa kalau nabi kamu ini adalah nabi yang benar, apa ada wahyu yang disampaikan kepadanya? Ya, kata Ja'far bin Abi Thalib. Lalu dibacakanlah surah Maryam. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya, dan seterusnya. Ketika dibaca ayat-ayat ini yang menceritakan surah Maryam, menceritakan tentang Nabi Isa, tentang Siti Maryam, Raja Najasyi ini bercucuran air mata sampai jenggotnya basah. Demikian juga para uskup-uskup yang berada di situ, semuanya pada bertangisan mendengarkan kalimatullah, ayat-ayat Allah ini dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Hadirin dan hadirat sekalian, apa yang diungkapkan tadi oleh Ja'far bin Abi Thalib ini pada awal-awal Islam, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada manusia untuk selalu yang pertama meninggalkan penyembahan berhala, kemudian berkata jujur, menjalankan amanah, menghubungkan silaturahim, berlaku baik dengan tetangga, menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menghindarkan diri dari pertumpahan darah, menghindarkan diri dari hal-hal yang fahisyah, yang keji, juga dari sumpah palsu, makan harta anak yatim, menuduh orang-orang yang baik, ya, memfitnah orang. Ini semuanya adalah akhlak-akhlak yang Rasulullah SAW sudah jalankan, dan inilah yang ditanamkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Inilah akhlak-akhlak yang harusnya menjadi ikon kita semuanya. Kalau kita benar-benar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan akan selamat di yaumil qiyamah. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik.
Ini siapa yang akan mengikuti sore Tauladan ini? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu orang mau menteladani Rasulullah kalau orang yakin bahwasanya dia itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah tidak ada yang sesuatu yang akan dia banggakan. Tidak ada sesuatu yang akan dia menjadi harapan dia bisa selamat. Ya, selain ittiba kepada Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutannya. Kalau orang-orang yang mengikuti, mencintai Rasulullah SAW, hendaknya kecintaan itu diikuti dengan ittiba, dijadikan Rasulullah SAW ini sebagai uswah hasanah. Apa yang tadi diucapkan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu adalah merupakan inti daripada ajaran Islam, dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang terdapat banyak orang yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW hanya mengambil mazahirnya saja, casing-casingnya saja, penampilan-penampilan saja. Oh, ini dilakukan Rasul, ini dilakukan Rasul. Tapi akhlak yang terpenting yang menjadi syiar Islam tadi, yang menjadi landasan dari syariat-syariat Islam tadi, ini enggak banyak yang mengabaikannya. Berpenampilan ya seperti mengikuti sunnah Rasul, tapi mulutnya yang keluar dari mulutnya adalah fahisha, kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, fitnah, gampang menuduh orang. Ini bukan mengikuti Rasul ini. Dia hanya casingnya saja, bajunya saja, tapi dalamnya hakikatnya tidak mengikuti Rasulullah SAW. Kalau benar-benar mengikuti Rasul adalah mengikuti, ya, bukan kita mengabaikan tadi casing, tapi luar dan dalamnya kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Terakhir, Imam Syafi'i pernah mengungkapkan syairnya. Imam Syafi'i seorang syair yang terkenal, ya, ahli dalam bahasa Arab, ahli sastra, karena dia hidup dari kecil sudah hidup dari Al-Quran, hidup dengan menghafal Quran pada umur 7 tahun, kemudian juga mempelajari bahasa Arab, mencari bahasa-bahasa yang murni di kalangan orang-orang Badui. Imam Syafi'i kalau ditanya sesuatu biasanya keluar itu sastranya itu langsung saja, spontan. Ya, dia pernah bersyair seperti ini. Ya, bagaimana menggambarkan kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah kita harus ittiba. Kata Imam Syafi'i, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Hadha muhalun fil qiyasi badi'u in kunta sadiqan fi mahabbatihi. In kunta sadiqan fi mahabbatihi la'ata'tahu innal muti'a liman yuhibbuhu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Engkau bermaksiat senantiasa kepada Allah, engkau menentang Allah, tapi selain itu kamu mengungkapkan kamu cinta kepada Allah. Ya, ada orang mengatakan cinta kepada Allah tapi perilakunya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa kata Imam Syafi'i? Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini hal yang mustahil kalau ini merupakan kias yang sangat indah. Mustahil sekali. In kunta sadiqan fi hubbihi la ta'tahu. Kalau engkau benar-benar mencintainya, pasti engkau mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Sungguhnya orang yang cinta itu pasti dia akan taat kepada orang yang dia cintai. Ya, kalau orang cinta kepada seorang, pasti apa aja yang dia minta diikutin, ya, diturutin,
Dia sering juga menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang cinta kepada seseorang, dia banyak menyebutnya. Oleh karena itu kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita taati Rasulullah, dan kita banyak menyebut Rasulullah SAW, ya, keluarga dan para sahabatnya, yaitu dengan cara kita senantiasa berselawat kepada beliau, ya, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.